Halo semuanya, kita akan sekolah minggu dan kita akan berdoa dulu. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita akan bersama berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami bisa sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami. Amin. Coba siapa yang ingat pelajaran minggu lalu yang diajarkan oleh Mbak Jovita? Loh, siapa ya mereka ya? Betul sekali, mereka adalah Paulus dan juga Barnabas. Kita harus mencontoh Barnabas yang mau menolong dan juga mau mengajak Paulus untuk semakin mengenal Tuhan lewat sekolah minggu, lewat membaca Alkitab, ataupun dalam melayani Tuhan. Oke, jadi itu tadi ya sekilas pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama Mbak Jovita. Kalau tadi tentang pelajaran minggu lalu, nah sekarang kita akan belajar tentang siapa ya? Kalau hari ini kita akan belajar dari seorang bapak yang bernama Filipus. Filipus adalah orang yang giat membimbing dan juga menolong orang lain. Bapak Filipus itu adalah seorang pelayan Tuhan di gereja. Bapak Filipus orang yang baik, pandai dan juga senang memberitakan firman Tuhan. Saat ada orang yang tidak tahu firman Tuhan, maka Bapak Filipus dengan sabar akan membimbing orang itu untuk bisa mengerti. Siapa yang penasaran tentang cerita hari ini? Oke, Mbak Melia siap bercerita. Silahkan siapkan telinga dan hati untuk mendengar firman Tuhan. Pada suatu hari, ada malaikat Tuhan yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Filipus. Malaikat Tuhan itu membawa pesan bahwa Filipus harus pergi dari selatan kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Lalu Filipus langsung melaksanakannya. Filipus taat tanpa mempertanyakan apapun. Ketika sampai di tempat yang disuruh oleh malaikat Tuhan tadi, di sana ada seorang Ethiopia yang sedang duduk di atas kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Orang itu adalah orang penting dan juga orang besar di daerah Ethiopia. Lalu malaikat Tuhan berkata lagi bahwa Filipus disuruh untuk mendekati orang itu. Filipus segera pergi untuk mendekati orang itu. Lalu Filipus bertanya kepadanya, "Tuan, apakah Tuan mengerti apakah yang Tuan baca?" Lalu orang itu menjawab, "Bagaimanakah aku mengerti jika aku tidak ada yang membimbing?" Lalu orang itu meminta Filipus untuk naik dan duduk di sebelahnya untuk menjelaskan tentang arti kitab yang sedang ia baca. Di sana, Filipus juga menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan juga tentang Juru Selamat. Setelah banyak memperbincangkan tentang Tuhan Yesus dan juga tentang Juru Selamat, maka tibalah mereka di sebuah tempat yang memiliki banyak air. Di sana orang itu bertanya kepada Filipus, "Apakah aku bisa dibaptiskan?" Maka Filipus menjawab, "Boleh saja, jika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau boleh dibaptis." Lalu orang itu menjawabnya lagi bahwa ia sudah percaya Tuhan dan mau dibaptiskan. Karena orang itu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus merupakan anak Allah, maka Filipus membaptiskan orang itu. Orang itu meminta pegawai-pegawai keretanya untuk menghentikan kereta, dan Filipus dan juga orang itu turun ke dalam air dan Filipus membaptiskan orang itu. Dan setelah selesai dibaptiskan oleh Filipus, orang itu lalu melanjutkan perjalanannya ke Ethiopia. Sekarang orang itu tidak bingung lagi. Orang itu sudah penuh dengan sukacita karena tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya.
Ya, ceritanya Mbak Melia cukup sampai di situ. Kita harus belajar seperti Filipus yang bisa menolong orang lain ataupun memenangkan orang lain untuk percaya kepada Kristus. Minggu ini ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19c. Bunyinya, saya bisa memenangkan orang untuk Kristus. Sekali lagi ya, 1 Korintus 9 ayat 19c. Bunyinya, saya bisa memenangkan orang untuk Kristus. Oke, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita dan kita juga sudah menirukan ayat hafalan. Sekarang ini Mbak Melia mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan seperti ini. Ku mendaki ke Bukit Sion, na 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 na. Ada yang pernah dengar? Oke, kita menyanyi bersama. Kita nyanyikan lagunya Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Oh haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Wah, sayang sekali ya, sekolah minggu kita hampir selesai. Sebelumnya Mbak Melia mau mengajak kalian untuk membuat aktivitas, tapi Mbak Melia berpamitan terlebih dahulu karena pertemuan kita sudah hampir selesai. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Jangan lupa tetap sekolah minggu depan ya. Dan ajak teman kalian untuk sekolah minggu supaya kita bisa bertumbuh bersama. Oke, kita berdoa dulu untuk menutup sekolah minggu kita. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan, karena kali ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan kami, untuk kami boleh bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak dan juga orang tua di rumah. Berkati mereka semua, lindungi mereka semua, dan berikan kesehatan selama pandemi ini masih berlangsung. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kerjakan aktivitas ini ya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai yang ada di rumah kita. Siapa yang akan kalian bimbing? Nah, kita akan sama-sama membuat bentuk orang, dan orang ini adalah siapa yang akan kalian bimbing. Seperti Bapak Filipus tadi.
yang mau membimbing orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Ayo kita segera membuatnya. Nah, Mbak Melia akan membuat teman Mbak Melia. Kalau kalian akan membuat siapa saja dan dari barang apa saja, silahkan dibuat sebagus mungkin ya. Jika sudah selesai, jangan lupa fotonya dikirimkan untuk Mbak Melia. Oh iya, jika anak-anak sudah menghafalkan ayat hafalan, bisa direkam dan dikirimkan Mbak Melia juga ya. Terima kasih. Mazmur 122 ayat 1b. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dadah. Mazmur 122 ayat 1b. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1b. Mari kita pergi rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1b. Mari ke rumah Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan.